Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kimia farmasi kemarin kita sudah mencatat beberapa tentang reaksi redox. Ya, pada saat ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis ya. Dan Bapak akan menjelaskan sedikit tentang reaksi redox. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagi teman-teman yang atau anak-anak yang sudah mencatat ini, jadi silakan nanti dicatat kembali ya, disesuaikan. Jika ada beberapa catatan yang belum bisa tertulis, silakan kalian tulis juga. Kemarin Bapak sudah menuliskan tentang reaksi redox, di mana redox ini adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Dan kemarin Bapak juga menjelaskan bahwa adanya konsep reaksi redox terdiri dari tiga, yaitu ada pelepasan elektron, ada penerimaan elektron, dan ada penurunan bilangan oksidasi. Apa sih oksidasi itu? Oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat direaksikan dengan sumber oksigen, sehingga berikatan dengan oksigen tersebut dan membentuk oksida. Sedangkan kalau reduksi adalah reaksi di mana suatu zat berupa oksida direaksikan dengan zat yang menarik oksigen sehingga oksida tersebut kehilangan oksigen. Itu. Kalau kita melihat dari beberapa contoh di sini ya, kita bahas contoh oksidasi itu adalah Fe di sini ya. Karena dia di sini adalah mengikat oksigen, dia tidak kehilangan. Tapi kalau reduksi Cr di sini, Cr ini ke sini, dia kan sudah kehilangan oksigen, berarti dia mengalami reduksi. Itu jika dengan oksigen. Kemudian kalau dengan elektron kemarin juga sudah mencatat ya beberapa elektron. Nah, misalkan seperti ini, dia oksida di sini adalah dia mengikat elektron. Oksidasi ada ini 2E ya. Kalau reduksi dia adalah menerima, di sini menerima elektronnya, di sini melepaskan ya. Mengikat akhirnya kemudian melepaskan. Itu untuk reaksi reduksi. Lebih memudahkan kalian lagi adalah jika kalian nanti bisa mengeprint ini, kemudian Bapak nanti akan lebih menjelaskan pada saat kita tatap muka. Boleh di print atau boleh kalian rangkum. Nanti akan saya kirim juga untuk filenya juga di dalam video ini ya. Bilangan oksidasi kemarin juga Bapak sudah menuliskan adanya unsur bebas, ion, unsur logam, unsur fluor, unsur hidrogen kan juga sudah ada ya kemarin. Kemudian total biloks itu harus netral, harus nyawa ion. Ya, seperti itulah kita akan belajar tentang redox. Ini saya hanya mereview saja. Kemudian kita kembali lagi ke bab yang lebih baru lagi, yaitu adalah elektrokimia. Tentang sel elektrolisis. Elektrokimia sendiri itu apa? Itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Kalau sel elektrokimia sendiri adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan sel elektrokimia itu ada sel elektrolisis dan sel volta. Nah, pada kesempatan pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Kita bisa melihat gambar di sini ada suatu bejana U, kemudian dikasihkan dengan adanya lempengan ya, ada anoda sama katoda. Kita bisa melihat adanya anion yang ke atas juga kation. Anoda dilambangkan dengan positif, katoda dilambangkan dengan negatif. Di mana anoda ini adalah berhubungan dengan kutub positif sumber arus, kalau katoda adalah berhubungan dengan kutub negatif. Sudah terlihat dari gambar yang ada di situ. Kemudian adalah kalau anion itu adalah elektrolit menuju anoda. Kalau katoda dia kan kation dari elektrolit menuju katoda. Kemudian mengalami oksidasi dan mengalami reduksi juga.
Kemudian pelepasan elektron, kalau yang negatif dalam menerima elektron. Aturan sel elektrolisis ini juga ada dua, ada kation yang suka terreduksi, ada elektroda inert yang harus kita ketahui. Reaksi-reaksi sel elektrolisis, reaksi katoda memperhatikan jenis kation. Kita bisa melihat contoh dari nomor 1 ini sampai dari nomor 4 ya. Kalau oksidasi anion, ini adalah ciri-cirinya. Jika elektron tidak inert sama elektron inert. Jadi misalkan kalau kita ada soal ya, ada contoh soal. Tulislah reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 menggunakan elektroda grafit karbon. Kita kembali lagi ke bagian sini. Karbon itu termasuk apa? Oh, karbon termasuk inert, ya kan? Berarti Cu mengalami reduksi dari air, mengalami oksidasi, samakan koefisien elektrolitnya. Kita uraikan dulu ya, CuSO4 itu menjadi Cu2+ sama SO4 2-. Ini dari mana? Inilah, kalau kalian masih lupa, dilihat lagi di buku kelas 1. Kemudian kita melihat tentang katodanya, kita lihat tentang katoda di sini ya. Katoda tadi kan kita lihatnya adalah Cu. Nah, Cu di sini dia termasuk dalam yang suka tereduksi, berarti kita tuliskan Cu lagi. Kalau yang SO4 itu kan termasuk dalam anoda ya. Nah, di sini untuk SO4-nya dia akan menghasilkan O karena dia teroksidasi secara sempurna atau menjadi O2. Makanya ini menjadi 2H2O, O2 dan 4H. Jadi itu sekedar kalian mengetahui saja ya, di tatap muka nanti akan Bapak jelaskan lebih detailnya bagaimana. Kemudian hukum-hukum Faraday. Hukum-hukum Faraday di sini juga ada dua bunyi, yaitu yang pertama adalah massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Kalau hukum Faraday yang kedua, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Di sini juga ada beberapa rumus, hampir sama dengan seperti fisika ya, rumus untuk ini, karena ini memang ada turunannya. Dan ini juga ada contoh dari penerapan sel elektrolisis, contohnya adalah pembuatan unsur senyawa, pemurnian logam, ya, kemudian penyepuhan atau electroplating. Jadi pada kesempatan ini adalah kalian bisa mengeprint ini, tapi tetap ya tugasnya adalah membuat peta konsep sama merangkum. Buatlah peta konsep dari yang tadi atau buatlah rangkuman sedikit dari percakapan ini dan kemudian difotokan. Tugasnya hanya itu saja. Dan saya rasa cukup pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.